And perhaps too many in Washington believe that as well. But I believe America has been a rare superpower in human history insofar as it has been willing to think beyond narrow self-interest. That while we've made our share of mistakes over these last 25 years, and I've acknowledged some, we have strived, sometimes at great sacrifice, to align better our actions with our ideals. And as a consequence, I believe we have been a force for good. We have secured allies. We've acted to protect the vulnerable. We've supported human rights and welcomed scrutiny of our own actions. We've bound our power to international laws and institutions. When we've made mistakes, we've tried to acknowledge them. We have worked to roll back poverty and hunger and disease beyond our borders, not just within our borders. Dan mungkin ada banyak rakyat Washington yang percaya akan hal itu. Tapi saya percaya Amerika telah menjadi negara adidaya yang langka di era manusia saat ini jika bersedia untuk memikirkan hal yang lebih besar ke depannya dibandingkan saat ini. Meskipun kita membagikan kesalahan kita selama 25 tahun terakhir, saya mengakui beberapa kesalahan itu. Kami telah berusaha keras dengan mengorbankan hal yang sangat besar untuk menyatukan tindakan kami sesuai dengan idealisme kami. Dan sebagai konsekuensinya, saya percaya bahwa kita telah menjadi kekuatan untuk kebaikan. Kami telah bersatu dengan sekutu kami melindungi yang lemah, kami mendukung hak asasi manusia dan menyambut segala jenis pengawasan atas setiap aksi yang kami lakukan. Kami telah mengikat kekuatan kami pada hukum dan institusi internasional. Saat kami melakukan kesalahan, kami mencoba untuk mengakuinya. Kami telah bekerja untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan dan juga wabah penyakit di dalam dan di luar perbatasan kami. I'm proud of that. But I also know that we can't do this alone. And I believe that if we're to meet the challenges of this century, we are all going to have to do more to build up international capacity. We cannot escape the prospect of nuclear war unless we all commit to stopping the spread of nuclear weapons and pursuing a world without them. When Iran agrees to accept constraints on its nuclear program, that enhances global security and enhances Iran's ability to work with other nations. On the other hand, when North Korea tests a bomb, that endangers all of us. And any country that breaks this basic bargain must face consequences. And those nations with these weapons, like the United States, have a unique responsibility to pursue the path of reducing our stockpiles. Saya bangga akan hal itu, tapi saya tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendirian. Dan saya percaya bahwa jika kita ingin melawan masalah di abad ini, kita semua harus melakukan lebih dari ini untuk menambah kapasitas internasional. Kita tidak bisa menghindari perang nuklir kecuali kita berkomitmen untuk menghentikan penyebaran nuklir dan berhenti menghantui dunia dengan itu. Ketika Iran setuju untuk menerima perjanjian pada programnya demi meningkatkan keamanan dunia, dan secara tidak langsung meningkatkan kesempatan negara Iran untuk bekerja sama dengan negara lain. Namun di sisi lain, Korea Utara menguji bom milik mereka yang mengancam keselamatan penduduk dunia. Bagi setiap negara yang melanggar kesepakatan ini akan menghadapi konsekuensinya, dan bagi negara yang memiliki senjata tersebut, seperti Amerika Serikat, memiliki tanggung jawab khusus untuk menemukan solusi untuk mengurangi persediaan atau mengurangi kesempatan dalam adanya perang nuklir. And reaffirming basic norms like the commitment to never test them again. We can't combat a disease like Zika that recognizes no borders. Mosquitoes don't respect walls unless
we make permanent the same urgency that we brought to bear against Ebola by strengthening our own systems of public health, by investing in cures and rolling back the root causes of disease, and helping poorer countries develop a public health infrastructure. We can only eliminate extreme poverty if the sustainable development goals that we have set are more than words on paper. Human ingenuity now gives us the capacity to feed the hungry and give all of our children, including our girls, the education that is the foundation for opportunity in our world. But we have to put our money where our mouths are. And we can only realize the promise of this institution's founding to replace the ravages of war with cooperation if powerful nations, like my own, accept constraints. Dan untuk menegaskan kembali norma-norma dasar seperti komitmen untuk tidak mengujinya kembali. Kita tidak bisa memerangi penyakit seperti Zika yang tidak mengenal batas, seperti nyamuk yang tidak menghargai tembok. Kecuali kita membuat urgensi permanen seperti kita lakukan saat memerangi Ebola. Dengan memperketat sistem kesehatan, dengan berinvestasi untuk menemukan obat, dan menggali lebih dalam untuk menemukan penyebab dari penyakit tersebut. Dan membantu negara miskin untuk mengembangkan infrastruktur kesehatan di negara mereka. Kita tidak akan bisa mengeliminasi kemiskinan ekstrim jika kita tidak memiliki aksi nyata yang hanya terukir dalam tinta di atas kertas. Kecerdasan manusia saat ini memberi kita ruang untuk memberi makan, untuk memberikan orang yang membutuhkan, dan memberi pendidikan tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kaum wanita, untuk membentuk fondasi yang kuat pada dunia kita. Tapi kita harus menempatkan dukungan kita di tempat yang seharusnya. Dan kami hanya bisa mewujudkan perjanjian pendirian lembaga ini untuk menggantikan kerusakan atas perang jika negara didaya seperti Amerika menerima suatu kendala. Sometimes I'm criticized in my own country for professing a belief in international norms and multilateral institutions, but I am convinced that in the long run, giving up some freedom of action, not giving up our ability to protect ourselves or pursue our core interests, but binding ourselves to international rules over the long term enhances our security. And I think that's not just true for us. If Russia continues to interfere in the affairs of its neighbors, it may be popular at home, it may fuel nationalist fervor for a time, but over time it is also going to diminish its stature and make its borders less secure. In the South China Sea, a peaceful resolution of disputes offered by law will mean far greater stability than the militarization of a few rocks and reefs. We are all stakeholders in this international system. Terkadang saya juga dikritik oleh negara saya sendiri karena mempercayai norma-norma internasional dan lembaga multilateral. Namun saya percaya bahwa dalam jangka panjang, memberikan kebebasan dalam bertindak bukan untuk melepaskan kemampuan diri, untuk melindungi atau mengejar kepentingan untuk diri sendiri, tetapi lebih untuk mengikat diri pada aturan internasional demi meningkatkan keamanan kita. Dan saya berpikir bahwa ini tidak hanya untuk Amerika. Jika Rusia terus ikut campur dalam urusan negara tetangga, mungkin Rusia akan populer di dalam negeri sebagai bentuk semangat nasionalis, tapi hanya untuk sementara waktu. Seiring waktu, Rusia juga akan mengurangi statusnya dan membuat perbatasannya kurang aman. Di Laut Cina Selatan, penyelesaian sengketa secara damai yang ditawarkan oleh hukum akan berarti stabilitas yang jauh lebih besar daripada militerisasi beberapa batu karang dan terumbu karang. Kita semua adalah pemangku kepentingan dalam sistem internasional ini.